Oke guys, hari ini kita bakal interview untuk tugas introduction. Di sini ada salah satu kopi di Bandung, itu teman lama yang cukup saya sering datangin. Oke, mari kita mulai. Dengan saya di sini Ruben, Saya Hanjaya. Saya di sini Muslim Kaldo Fadilah. saksikan selanjutnya. Oke, halo guys. Jadi di sini saya akan mewawancarai sebuah coffee shop di daerah Kota Bandung yang bernama Teman Lama. Jadi saya di sini dengan siapa, Pak? Dengan Tony. Dengan Pak Tony. Oke. Boleh saya mulai, Pak? Boleh. Jadi bagaimana Pak Tony menemukan passion dan motivasi dalam menjalankan bisnis coffee shop ini, Pak? Sebenarnya itu saya awal itu karena emang waktu itu kan saya buka ini sekitar tahun 2015-an. 2015. Itu emang saya mulai menyukai dunia kopi, dan emang waktu itu tuh dunia kopi itu emang mulai berkembang lah, mulai berkembang. Terus saya lihat peluangnya lumayan untuk buka coffee shop. Jadi saya sama teman-teman saya mencoba membuka peluang usaha itu sih. Berarti emang basicnya dari bapak kakaknya suka kopi gitu ya? Iya. Terus yang kedua itu bagaimana kakaknya mengidentifikasi peluang dan menghasilkan ide bisnis gitu? Untuk idenya sih sebenarnya kita kasih bareng-bareng. Saya sebenarnya ada 3 orang lagi sih, 3 orang teman. Jadi emang kebetulan satu itu emang ada usaha pastry, satu lagi juga seorang chef. Jadi kita coba membuat ide nih gimana biar kita usaha bareng-bareng coffee shop yang homey tapi enak gitu. Tapi enak, berarti Iya. saling menguntungkan gitu, Pak. Oke, terus bagaimana kakaknya menilai kelayakan dan kelayakan usaha sebelum memulai bisnis? Apa sih kelayakan usahanya itu? Untuk kelayakan sih sebenarnya kita lebih sebenarnya lihat dari usahanya dulu sih, sebenarnya dari modalnya pertama, terus dari jenis usahanya, sama kita lebih lihat dari si lokasinya sih sebenarnya. Lokasinya ya? Iya. Oke, terus kayak misalkan gini, Pak, model bisnis apa sih yang Teman Lama gunakan itu? Kita lebih ke customer jadi kita ke pembeli sama ke penjualnya sih langsung gitu sih. Jadi ada B2B juga, ada BNC juga gitu ya, Iya. Pak ya? Jadi kita nggak jual produk-produk itu, tapi kita langsung ke customer-customernya langsung sih. Tapi misalkan ada gak gitu, Pak, kayak ciri khas dari Teman Lama tuh apa sih? Entah itu kopinya atau makanannya gitu. Kalau challenge kita sebenarnya kita ada sih, ada 2, kita ada es kopi Teman Lama sama es kopi Amer. Yang lebih menonjol sih kita emang lebih menunjukkan tuh ke es kopi Amernya Es sih. kopi Amernya berarti menunjukkan gitu ya, Pak? Iya. Terus siapa saja pesaing utama Bapak nih dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara menghadapinya gitu, Pak? Sebenarnya kalau untuk awal-awal karena waktu itu kan masih awal, kita nggak tahu banyak ya, nggak tahu banyak menjamur kayak sekarang di coffee shop. Jadi awal-awal emang ada beberapa sih yang lumayan kuat sih, kopi shopnya bagus juga. Cuman ya semakin lama semakin banyak sekarang ini ya. Baik, kita berusaha dengan ya promosi, terus membenarkan cita rasa makanan minumannya dari awal sampai sekarang. Kita juga berusaha sebaik mungkin kayak pelayanannya, untuk tempatnya kita bikin homey. Jadi biar orang tuh kita bisa balik lagi ke sini gitu. Jadi nggak cuma sekali datang terus gini doang udah gitu pulang. Jadi gimana caranya customer itu berkesan gitu, Pak lagi ya? aja sih. Dan pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Jenis kekayaan intelektual apa yang Teman Lama miliki gitu? Dan itu kita lebih ke ini sih, kita lebih tanah ya, karena kan kita ini kita beli sendiri sih tanahnya. Jadi itu paling menguntungkan sih sebenarnya kalau untuk buka usaha gitu. Karena dengan kita mempunyai tanah sendiri, kita nggak perlu biaya sewa sih. Sebenarnya kalau saya lihat tuh, karena kalau untuk coffee shop gitu, kalau kita udah ada bayar sewa tanah tuh, itu yang paling susah sebenarnya, berat sih. Jadi biayanya tuh lebih ke biaya produksi gitu ya, paling operasinya gimana gitu ya. Terus bagaimana pandangan Teman Lama ini, Pak, tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual gitu tersendiri? Penting banget sih ya, karena ini kan anggaplah kalau intelektual tanah, apalagi tanah gitu ya, tanah itu kan
itu modal kita sih, modal usaha kita. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar jaga, kita harus melihat semua kayak sertifikatnya semua, jadi sebisa mungkin jadi biar kedepannya tuh kita nggak ada gangguan lagi gitu. Terus terutama juga kan karena kita buka di daerah rumah warga ya, jadi kita juga harus coba sosialisasi ke tetangga-tetangga kitanya biar nyaman lah, nyaman gitu sih. Nah, buat kekayaan intelektual itu atas nama pribadi atau gimana tuh Pak untuk menjaganya? Kita lebih enak pribadi sih. Pribadi berarti ya. Jadi nggak kayak atas nama teman lamanya sendiri gitu kan? Iya. Karena kan takutnya tuh maksudnya banyak gitu ya di teman lama itu. Bener, takutnya ada nama-nama yang mirip-mirip juga kan, takutnya ada beberapa juga awal ada yang kayak kawan lama. Jadi takutnya ada ketukan gitu sih. Iya, benar. Oke, dan pertanyaan terakhir nih Pak, apa rencana dan prediksi teman lama dan utamanya Bapak ini terhadap masa depan bisnis ini? Ya, saya sih rencana sih sebenarnya pengen buka usaha lagi sih, macam lebih buka cabang lagi sih sebenarnya. Saya ingin coba buka cabang pertama ya di Bandung lagi sebisa mungkin, atau enggak mungkin kita coba cari lokasi di luar kota lagi sih gitu. Kayak kita kemarin sudah sempat bikin di Jogja dan udah lumayan oke. Kita juga pengen coba mungkin di kota gede kayak Surabaya atau mungkin di luar pulau gitu sih, tapi masih pengen perencananya begitu sih. Dan kalau misalkan itu Pak, buka outlet lagi tuh gimana sih Pak struggle-nya gitu? Struggle-nya pertama tuh kita sebenarnya cari lokasi. Terus kita lihat juga di sekeliling itu udah ada banyak coffee shop nggak sih sebenarnya. Terus sama kita juga lihat cari marketnya sih, market orang-orangnya tuh dari sana tuh lebih banyak ke mahasiswa kah atau ke pegawai kantor atau gimana sih gitu. Berarti target market utamanya teman lama itu mahasiswa kah atau gimana gitu Pak? Sebenarnya sih kita lebih ke mahasiswa sampai ke kantoran sih ya. Sebenarnya karena kan kita emang bikin sehobi mungkin nih. Sebenarnya kalau untuk keluarga sih kita oke, tapi mungkin agak susah sih ya, karena kita mungkin lebih banyak buat yang tugas-tugas. Jadi buat mahasiswa sama kantoran sih lebih oke sih sebenarnya. Terus dengan geografis nih Pak, dengan geografis tempat teman lama ini kan maksudnya tuh dikelilingi masuk warga gitu ya Pak, perumahan lagi. Nah, Bapak itu melihat target marketnya gimana sih, kan misalkan kan yang terdekatnya nih misalkan ada kantor daerah sini atau ada kampus daerah sini yang menyesuaikan target market Bapak. Gimana sih cara menyesuaikan geografisnya itu? Sebenarnya untuk geografis kita emang kebetulan kan kita sempat nyari itu. Kita lihat lokasi sini karena kan pertama kita dekat ada Bina Bakti, ada sekolah-sekolah aja, ada kayak BPK atau sekolah negeri. Jadi kita emang berusaha sih cari satu tempat sih di sekitar sinilah sebenarnya. Emang dan kebetulan di situ pas kita lihat juga untuk tempat parkir juga masih oke lah sebenarnya, nggak terlalu sempit banget kayak jalan biasa gitu. Jadi pas kita lihat udah oke. Terus kita lihat juga ada beberapa market kayak tempat-tempat pekerja juga, terus kita cobalah di sini kita buka gitu sih. Berarti lebih ke melihat situasi gitu ya, sekitarnya gimana. Dan paling harapan kedepannya dari Bapak sendiri buat teman lama tuh apa? Ya harapannya sih saya pengennya sih lebih berkembang lagi sih, lebih maju ya pastinya. Ingin ya sebisa mungkin ya buka cabang lagi biar teman lama lebih luas lagi sih sebenarnya. Nah Pak, saran dong buat teman-teman sekalian nih, buka cabang itu gimana sih caranya? Ke cabang yang pertama ya kita harus lihat dulu nih usaha kita pertama ini udah oke atau belum sebenarnya. Terus untuk keduanya sanggup nggak nih modal. Pertama modal juga sih, kita harus lihat juga modal, jangan karena kita ada cukup modal kita langsung buka-buka. Jadi kita harus lihat juga modal cukup nggak, sama cari tempat siapa yang penting sih sebenarnya. Nah, dalam membuka outlet itu ada gak sih Pak, Bapak tuh mengandalkan investor apa income dari teman lama sendiri? Untuk income sih kita lebih ke masing-masing sih ya, karena kita kan bersama-sama, jadi kita emang patungan barengan sih, jadinya kita emang invest bareng-bareng. Berarti invest bareng-bareng ya? Satu kata terakhir Pak, kasih motivasi buat teman-teman kita semua. Untuk motivasi saya ada satu sih sebenarnya motivasi. Jadi kalau ingin berusaha mending lakukan saja, jangan takut jatuh atau gagal, karena itu sebuah pembelajaran buat kita semua. Baik.
Mungkin segitu dulu aja Pak wawancara dari kami. Makasih juga udah mau meluangkan waktu untuk kita wawancara. Paling ya segitu. Makasih ya Pak. Ya. Oke, mungkin segitu guys. Bye bye.